Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadanti, mahasiswa kebidanan tingkat 1 Stikes Husada Mandiri Poso. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep diri menurut teori Johari Window. Teori Johari Window merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Luth dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori Johari Window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Mengapa di teori ini dinamakan Johari Window atau jendela Johari? Window atau jendela merupakan suatu hal yang menggambarkan bahwa teori ini memiliki 4 bagian seperti jendela. Johari merupakan singkatan dari dua orang yang menciptakan teori tersebut, yaitu Joe berarti Joseph dan Harry berarti Harrington. Konsep teori Johari Window digunakan untuk menciptakan hubungan intrapersonal dan interpersonal, yaitu hubungan pada diri sendiri dan hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Konsep teori jendela Johari ini memiliki 4 kamar atau 4 perspektif yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda, di mana setiap makna mengandung pemahaman-pemahaman yang memengaruhi pandangan seseorang, apakah perilaku, perasaan, dan kesadaran yang dimiliki hanya dapat dipahami oleh dirinya sendiri, hanya dipahami oleh orang lain, atau keduanya dapat memahami. Adapun konsep teori jendela Johari ini terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, open self. Di dalam diri kita terdapat daerah terbuka atau open. Open self adalah bagian dari diri kita yang menyajikan semua informasi, perilaku, sifat, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Menurut Joseph Luth, makin kecil bagian open self, makin buruk komunikasi berlangsung. Komunikasi tergantung pada tingkat keterbukaan di mana kita membuka diri kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Self adalah segala hal tentang diri kita yang diketahui oleh orang lain namun tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Maka kita harus mengusahakan agar daerah ini jangan terlalu besar dalam diri kita. Menghilangkannya sama sekali adalah tidak mungkin, namun kita harus berusaha untuk menyusutkannya. Yang ketiga, hidden self area. Dalam diri kita terdapat wilayah tersembunyi. Wilayah ini berisi apa-apa yang kita ketahui dari diri kita sendiri atau dari orang lain yang kita simpan untuk diri sendiri, yang orang lain tidak mengetahuinya. Misalnya, kita menyimpan sendiri rahasia kesuksesan kita, ketakutan kita akan sesuatu, masalah keluarga, kondisi keuangan yang buruk, dan sebagainya. Yang keempat, unknown self. Dalam diri kita terdapat wilayah yang tidak diketahui. Daerah yang tidak diketahui adalah aspek dari diri kita yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain. Kita mungkin akan mengetahui aspek dari diri yang tidak dikenal ini melalui kondisi tertentu, misalnya melalui hipnotis. Walaupun sulit untuk mengetahuinya, kita harus menyadari bahwa aspek ini ada dalam diri kita. Selanjutnya, wilayah terbuka. Segala aspek dalam diri, seperti tingkah laku, perasaan, dan pikiran, selain diketahui oleh diri sendiri, juga diketahui oleh orang lain. Jika wilayah ini makin melebar, dalam arti dapat memahami orang lain, dan orang lain dapat memahami diri kita, terjadi komunikasi yang baik. Sebaliknya, jika wilayah ini makin menyempit, berarti komunikasi semakin tertutup. Selanjutnya, wilayah buta. Segala aspek tingkah laku, perasaan, dan pikiran diketahui oleh orang lain tapi tidak diketahui diri sendiri atau tidak disadari diri sendiri. Jika wilayah ini makin melebar dan mendesak, wilayah lain terjadi kesulitan komunikasi. Wilayah ini ada pada tiap manusia dan sulit dihapuskan, kecuali mengurangi dengan cara bercermin pada nilai norma dan hukum. Selanjutnya, wilayah tersembunyi atau rahasia. Kemampuan yang kita miliki tersembunyi tidak diketahui oleh orang lain. Ada dua konsep. Yang pertama itu over disclose atau terlalu banyak mengungkapkan sesuatu hal yang harus disembunyikan juga diutarakan. Yang kedua, under disclose atau terlalu menyembunyikan sesuatu yang harus dikemukakan. Selanjutnya, wilayah tidak dikenal. Wilayah paling kritis dalam komunikasi. Keempat wilayah Johari Window adalah suatu kesatuan yang terdapat dalam diri setiap orang. Prinsip berfungsinya keempat kuadran
yaitu yang pertama, perubahan dalam satu kuadran akan memengaruhi kuadran yang lain. Yang kedua, jika kuadran pertama sangat kecil, berarti seseorang miskin komunikasi. Yang ketiga, pembelajaran interpersonal dapat diartikan bahwa perubahan yang terjadi pada satu tempat kuadran akan memengaruhi kuadran di tempat yang lain. Kesadaran diri dapat ditingkatkan dengan 3 cara. Yang pertama, mempelajari diri sendiri. Yang kedua, belajar dari orang lain atau mau menerima feedback sehingga kuadran 2 lebih mengecil. Yang ketiga, membuka diri atau kuadran 3 lebih kecil dengan catatan harus terbuka dan jujur. Yang harus dimiliki komunikator. Yang pertama itu kepercayaan diri, sumber dari kompetensi, sikap, tujuan, kepribadian, dan dinamika. Yang kedua, credibility, seorang pembicara diperoleh jika mempunyai terampil berkomunikasi lisan dan tulisan, pengetahuan luas tentang yang dibahasnya, dan sikap jujur bersahabat, serta sosial dan kultural sistem maupun beradaptasi. Yang ketiga, daya tarik dan kekuatan atau power. Baiklah, sekian materi dari saya mengenai konsep diri menurut teori Johari Window. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.